Please use the safety gate open the aircraft. Please pay attention to all flight attendants. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini. Untuk mengeratkan tarik talinya kalau pastinya angka atau komandan. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel dalam Anda sehingga terjangkau. Lepaskan segera alat pelindung dan masker pribadi Anda. Tarik masker oksigen ke Anda, pasang menutupi mulut dan hidung. Kaitkan kabin di kepala dan pernapasan seperti biasa. Penumpang yang bawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong anaknya. In case of the pressurization, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Remove your personal facials and mask immediately. The oxygen mask tower chair, place it over your nose and mouth. Place the oxygen strap over your hand until it is pulling the end of the strap. Remember to breathe normally, the oxygen bag will fully inflate the normal. If you are feeling children, passenger Jesus mohon sehat sejahtera. Pesawat terbang 320 dilengkapi dengan 8 pintu darurat dan jendela darurat. 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, dan 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Airbus 320 is equipped with air emergency exit, 2 doors in front cabin, 4 windows in middle cabin, and 2 doors in aft cabin. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit lights will illuminate the emergency situation and will guide you towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Yellow jacket is available under your seat and it is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life jacket over your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan saat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna view pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life jacket should only be inflated at the emergency exit doors. For those passengers who are coming through the emergency windows, life jacket is to be inflated once you are on the way. The inflated life jacket fall down sharply on the ramp. Should the life jacket fail to inflate low into the radio, the life filter only repair 3 plugs in water. Untuk petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam gerbong kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal Anda. Dan Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety information card of this aircraft is removable in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there is anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please do not hesitate to let us know. Thank you for your kind attention and we wish you a very pleasant flight. Halo, assalamualaikum. Ini adalah rekam jejak perjalananku menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Suta ke Lampung. Setelah aku selesai menjalankan tugas di Hotel Margonda Depok dalam rangka penderasan arus informasi publik atau PPID, aku menggunakan maskapai Batik Air lagi seperti saat aku berangkat, karena memang yang tersedia hanya itu saat ini, Batik Air, Lion Air atau Garuda. Kebetulan jamnya yang ada ini, aku gak kebagian Garuda, jadi ya mungkin memang eranya Batik Air sama Lion Air aja sekarang. Maskapai Sriwijaya Air aja nggak ada pesawat yang ditawarkan di Traveloka, jadi ya sudahlah. Kebetulan yang cocok jamnya dengan waktu kepulangan adalah Batik Air. Aku ambil Batik Air. Saat ini pesawat sedang
182 apa ya, yang di perairan Jakarta itu terus bangkrut apa ya, sehingga tidak beroperasi lagi. Padahal kami biasanya kalau tugas misalnya ke Bangka Belitung itu jatahnya Sriwijaya Air terus, jarang-jarang dikasih Garuda gitu karena mungkin pertimbangan harga tiketnya ya. Jadi kami lebih familiar dengan Sriwijaya Air sebelumnya. Tuh lihat di sana ada mungkin pesawat-pesawat baru ya. Tuh kayaknya Batik Air semua deh. Jadi benar-benar saat ini Batik Air ini membatik langit Indonesia. Sepertinya tadi ada pengumuman pesawat ini sudah mulai ada di posisi take off. Oh ya, tadinya aku nggak pernah ngerekam atau bikin video gitu karena takut gitu. Jadi biasanya aku kalau naik pesawat tuh HP aku matiin. Terus ternyata malah kemarin aku lihat, dan aku nanya sih katanya nggak masalah. Aku lihat di video-video juga mereka ngerekam pakai HP dengan mode pesawat. Terus bahkan ada program entertainment ya di Batik Air ini yang memang menggunakan mode pesawat. Artinya dikoneksikan dengan alat komunikasi yang kita punya, misalnya handphone yang kita punya gitu, untuk melihat program entertainment di pesawat. Jadi menghibur kita selama penerbangan. Jadi ya aku beraniin lah untuk ngerekam dengan menggunakan HP. Pesawatnya sudah di posisi take off dan mulai menambah kecepatan. Semoga saja proses take off-nya lancar ya. Kita berdoa bareng-bareng. Aku ingat dulu pas pertama naik pesawat itu sendirian, itu aku doanya banyak banget karena takut. Alhamdulillah mulai take off, dan proses take off-nya tadi itu lembut banget, nggak bikin kaget gimana gitu. Mulai kelihatan pemandangan Jakarta dari atas pesawat. Menikmati pemandangan Jakarta dari atas pesawat. Pesawatnya mulai miring. Biasanya saya pusing kalau kayak gini, tapi sekarang enggak lagi. Sekarang aku mulai menikmati setiap penerbangan, mulai mencoba menghilangkan rasa takut, rasa was-was, tapi lebih memperbanyak doa ya, dan bersyukur atas semua kesempatan yang sudah diberikan. Ada yang bilang kalau kita sedang di atas pesawat, jarak kita dengan Allah mungkin lebih dekat. Padahal enggak juga sih. Jadi katanya lebih banyak berdoa saja, karena mudah-mudahan lebih banyak diijabah oleh Allah. Ya mungkin ada benarnya juga sih. Seenggak-enggaknya kita berdoa untuk keselamatan kita, agar terhindar dari segala mara bahaya dan bisa pulang selamat sampai rumah. Sudah mulai terlihat laut, berarti kita udah meninggalkan daratan Jakarta atau Pulau Jawa.
transportasi. Kemudian scan barcode yang tertera pada boarding pass Anda. Kemudian pilih menu maskapai Batik Air. Nikmati pilihan hiburan menarik yang tersedia pada menu aplikasi Tripper seperti film, acara TV, hiburan anak, vlog permainan, rekening PGC, dan masih banyak lagi menu menarik lainnya. Terima kasih dan selamat menikmati Batik Air Entertainment. Tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang akan kami sajikan di dalam pesawat. Anda kami persilakan untuk membawa pulang makanan dan minuman tersebut. Demikian kami sampaikan, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Atas pengertian dan perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Pemandangannya bagus, awannya putih, langitnya biru, cerah banget. Semoga begini terus sampai di Lampung. Aku belum sepenuhnya bisa menghilangkan kecemasan kalau naik pesawat. Masih agak ngeri sebenarnya. Kadang aku heran kalau melihat orang-orang bisa tidur dengan nyenyak tanpa perasaan takut atau cemas. Temanku Ardi tidur dari tadi di langit yang seluas ini. Kami sendirian, tidak ada pesawat lain, apalagi Gatot Kaca. Benar-benar cuma dongeng, gak ada itu Gatot Kaca. Sepertinya di atas awan ini tidak ada kehidupan, tidak ada burung. Gimana caranya kita hidup di atas awan ya? Tetangga belakang asik ngobrol. Aku gak punya teman ngobrol, jadi ya aku sonting-sonting pemandangan aja, menikmati pemandangan aja. Jadi ingat lagunya Katon Bagaskara. Kau nyanyikan untukku sebuah lagu tentang negeri di awan, di mana kedamaian menjadi istananya, dan kini tengah kau bawa aku menuju ke sana. Ternyata hatimu penuh dengan bahasa kasih yang terungkapkan dengan pasti dalam suka dan sedih. Aku selalu merhatiin ujung-ujung sayap pesawat. Di situ kayak ada paku di setiap ujungnya. Untuk apa ya kira-kira? Pasti ada gunanya. Kok cuaca agak mendung ya? Agak gelap dikit. Tapi sepertinya gak ada apa-apa, alhamdulillah. Dan kayaknya sih sekarang kita udah lewat samudra ya, lewatin samudra Hindia, mungkin sudah masuk ke pulau Sumatera. Para tamu kami yang terhormat, dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandar Udara Internasional Raden Inten II di Lampung Selatan. Kami mohon Anda untuk kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Menegakkan
menggunakan sandaran kursi dengan sandaran tangan diturunkan, melipat meja di hadapan Anda, membuka penutup jendela, serta menyimpan bagasi Anda di bawah kursi atau tempat bagasi di atas. Setelah mendarat, kami mohon Anda agar tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, in a few minutes we shall be landing at Raden Intan II International Airport of Lampung Selatan. Please return to your seat, fasten your seat belt, put your seat back in the upright position, lower your armrest, lock your tray table securely, and open your window shutter. Please ensure your luggage is secure and seat in front of you or in the luggage bin. After landing, we ask that remain seated and the passenger akan mengaktifkan sistem Batik Air Entertainment. Terima kasih. Alhamdulillah udah mau mendarat. Daratan udah kelihatan. Kalau tamu kami terhormat, saat mendarat lanjutkan kami biarkan kembali untuk meletakkan sabuk pengaman Anda. Terima kasih. Ladies and gentlemen, as you are taking over for approach for ladies and gentlemen, the path is open. Thank you. Tapi aku deg-degan. Di depan aku lihat ada awan hitam. Gue banget ya, pengen pegang. Wah, Jadi pegang nggak ya? aduh, Gue nggak sih. mendung. Itu awalnya kalau kita Semoga tidak terjadi apa-apa. apa sih ya? Aku mulai istighfar.
Semoga diberi kemudahan untuk menerbangkan pesawat ini dengan sebaik-baiknya agar kami semua selamat sampai ke tujuan. Aku udah nggak jelas lagi nih megang HP-nya, masih gemeter kayaknya. Aku melihat awan yang bergerak begitu cepat. Pesawat yang aku naik itu berada di bawah posisi awan hitam itu, jadi nggak terjadi turbulensi lagi dan nggak ada pengumuman apapun dari pihak pesawat. Biasanya kan kalau cuaca buruk ada pengumuman ya. Atau aku pernah naik pesawat yang pada saat cuaca buruk dia nyetel musik untuk menenangkan mungkin ya. Kalau ini nggak ada pengumuman. Ya semoga semua baik-baik saja. Aku aja ya yang terlalu berlebihan ya rasa takut. Tetangga belakang itu masih ngobrol dengan asiknya. Ardi temanku masih tidur. Aku lihat juga penumpang yang lainnya biasa aja. Kenapa aku aja yang takut ya? Atau mungkin aku kurang jam terbang ya. Mungkin kalau lebih sering naik pesawat, hal-hal seperti ini lebih biasa gitu. Kalau kata Ardi, kenapa dia tidak berekspresi apapun saat terjadi turbulen? Kata dia, karena aku mengalami yang lebih hebat dari ini mbak, kata dia. Waktu dulu perjalanan ke Goa, Makassar, pesawat mereka kan malam dan mereka kena badai gitu, hujan, petir, rombongan begitu, lebih dahsyat dari yang tadi dan lebih lama. Aduh, untung aku nggak mengalami yang seperti itu ya. Jantungku mungkin nggak kuat. Dan aku lega, aku udah lihat daratan. Berarti pesawat ini udah mulai turun ya. Mudah-mudahan sebentar lagi mendarat.
baru nyadar kalau pesawatnya kayak muter-muter aja. Padahal emang sepertinya ini muter arah ini. Ini sudah 13 menit dari saat diumumkan bahwa pesawat akan mendarat, terus ternyata terjadi turbulence. Udah mau 14 menit malahan. Dan aku yakin pesawat ini bermanuver untuk menghindari turbulence. Apapun terima kasih Pak Mila, karena sudah mencari jalan terbaik untuk keselamatan penerbangan ini. Selanjutnya aku mendengar aja celotehan tetangga di belakang kursiku dan di depan kursiku. Yang di belakang sih kayaknya masih ngobrol asik aja lah tentang helikopter, tentang kecanggihan teknologi, tentang apapun lah. Sedangkan yang di depan ibu-ibu kayaknya dia dari Irian, dia cerita tentang kelebihan muatan, kelebihan bagasi saat berangkat ke Lampung. Jadi daripada dia harus membayar biaya bagasi yang begitu mahal, dia tinggalin aja barang-barangnya yang mungkin berupa oleh-oleh aja ke petugas di bandara. Lucu ya, memang kadang-kadang kalau naik pesawat tuh kita suka atau kalau bukan naik pesawat sih, kalau berpergian suka hilaf bawa barang-barang. Kalau aku sih enggak, aku biasanya tak timbang dulu kalau ada timbangan. Kalau enggak ada ya aku seminimal mungkin aja. Oleh-oleh juga kalau memang kerasa kelebihan ya dibawa ke kabin gitu aja deh. Untuk yang di bagasi ya sudah sesuai apa jatah aja. Kalau misalnya 20 kilo ya udah 20 kilo aja. Tapi ternyata mendengar mereka cerita itu agak menghilangkan stresku. Jadi gak lagi mikirin turbulence lagi, udah mulai lupa deh aku turbulence, bahwa ya sama seperti kehidupan lah, kadang-kadang ada turbulence juga ya, seperti dalam rumah tangga. Dan badai pasti berlalu, turbulence pun pasti berlalu. Jadi ya mungkin lebih menyiapkan diri aja kalau naik pesawat lagi, bahwa ya hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang mungkin. Lebih pasrah sama Allah, lebih banyak berdoa, lebih banyak bersyukur. Dan kalau udah gini kayaknya kangen banget sama semua yang ada di rumah. Pesawat ini kayaknya udah mulai makin menurun dan siap-siap landing. Semoga landingnya mulus. Itu daerah mana ya? Daerah Natarka atau daerah Lampung Selatan, tempat aku. Itu ada sungai apa ya? Sungai Sekampung kah? Oke, udah makin turun. Doain ya, semoga lancar dan selamat. Pemandangan di bawah udah makin jelas kelihatan. Rumah-rumah penduduk makin kelihatan.
Sampai tanda kenangan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Kami sampaikan sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan. Setelah pintu pesawat dibuka dan sarana garbarata atau tangga telah tersedia, maka kami akan mengatur alur penurunan tamu yang sedang turun dari pesawat. Kami akan mempersilahkan tamu kelas bisnis untuk turun terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tamu kelas ekonomi pada 5 baris kursi pertama, kemudian diikuti dengan tamu kelas ekonomi pada 5 baris kursi berikutnya. Seluruh tamu Batik Air untuk tidak mengambil bagasi terlebih dahulu pada tempat bagasi di atas hingga tiba urutan sesuai dengan alur yang telah kami tentukan. Atas nama Batik Air, Kapten Sugeng Siswoyo dan seluruh awak yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Batik Air yang akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Raden Inter the Second, the International Airport. Kepada Lampung, please remain seated until the seatbelt sign indication of the aircraft is not public stop. For your own safety, please be careful when opening the luggage bin. Before leaving the aircraft, please ensure that you have your luggage with you. We need to inform you of all health protocol implementation. After the aircraft door is open and the room which that are available, we will arrange the full passengers disembarkation. We will invite business class passengers to class first, then continue with economy class passengers on the first passage row, then followed by economy class passengers on the next passage row, and so on. We also urge all Batik Air passengers not to take luggage to the luggage bin above you until the time arrives in accordance with the fare that we arrange, and please keep a distance from other passengers when it's above. To be all Batik Air, Captain Sugeng Siswoyo and the crew, thank you and thank you for flying with us today. We look forward to seeing you again on Batik Air. Thank you. Terima kasih buat yang udah nonton. Mungkin kelamaan ya durasinya, tapi sebenarnya ini benar-benar untuk reminder aja buat aku agar lebih lebih percaya takdir, lebih banyak berdoa, lebih banyak mensyukuri kehidupan. Terima kasih untuk seluruh kru Batik Air, untuk Kapten Sugeng Siswoyo yang sudah menerbangkan pesawat ini. Atas izin Allah kita semua selamat sampai Lampung dan bisa ketemu lagi dengan keluarga. Saat seperti ini kebutuhan saya mungkin ya terhadap keluarga terasa begitu besar, terasa begitu kangen, terasa begitu bermakna hidup ketika kita sudah ada di dalam titik atau keadaan yang membahayakan jiwa raga kita. Teriring rasa syukur yang tiada hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keselamatan, kesehatan kepada kita semua. Saya bisa menunaikan tugas dengan baik dan bisa kembali kepada keluarga dengan selamat. Mungkin masih akan banyak tugas-tugas lain yang harus saya jalankan dan mungkin harus naik pesawat. Ke depan mungkin harus lebih berani, dan untuk urusan kematian kita pasrahkan semua kepada Allah. Hidup kita, mati kita semua ada di tangan Allah. Kita hanya bisa berdoa untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, berbuat baik setiap hari, setiap saat, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukurlah kehidupan yang kita punya saat ini, kesehatan yang kita punya saat ini, dan terutama keluarga yang mencintai kita saat ini. Jangan disia-siakan. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abang udah ada.